Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Fal hadirin kiram wasikum wa nasitakullahu qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten kesempatan menika kita waget pepanggihan malih nggih Bapak Ibu. Di tahun 2024 niki pun pertemuan yang kedua kali nggih. Pertemuan yang kedua kalinya kula saged sowan wonten panjenengan, alhamdulillah Allah tasih memberikan kesempatan datang kula pribadi saged sowan malih wonten Masjid Al-Manar menika Bapak Ibu. Mugi-mugi rawuhipun panjenengan kula lan panjenengan sami menika STS2 dados catatan amal soleh kita nggih ingkang benjang wonten yaumil akhir menika saged dados saksi nggih bilih waktu yang Allah berikan kepada kita itu benar-benar kita manfaatkan, tidak lain hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati, kalau wau saking penghantar acara sudah sampaikan Bapak Ibu pilih kajian saya yang sebelumnya niku berkaitan tentang siapakah teman kita Bapak Ibu. Nah, mungkin panjenengan sejauh ini sampun saged napa nggih melihat diri kita sendiri, oh ternyata emang pada hakikatnya hidup kita niku tidak sendirian, mesti ada teman yang mendampingi. Pertanyaannya, siapakah teman kita yang sebenarnya? Nah, alhamdulillah Bapak Ibu kesempatan menika nggih kula nggih namung badhe matur khususipun tentang kula pribadi, khususipun untuk nasihati kula lan kagem Bapak sedaya. Kaping pisan Bapak Ibu, kenapa? Baik. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu ada satu pembahasan yang oleh Allah Subhanahu wa taala sering diulang-ulang. Bahkan ayat ini sering langsung disandingkan dengan akibat ketika kita tidak melakukannya. Dan pembahasan ini adalah pembahasan tentang syukur. Makanya kenapa Bapak Ibu setiap awal dari kegiatan kita itu banyak sekali diawali dengan kalimat syukur. Pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kok Allah sangat menekankan kita untuk bersyukur? Mengapa? Karena pada hakikatnya Bapak Ibu, kalau kita menyadari dengan sepenuh hati bahwa kita tuh sebenarnya adalah hamba Allah, abdun. Kita adalah hamba Allah Bapak Ibu. Yang namanya hamba maka tidak mungkin memiliki kuasa. Yang namanya hamba tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya selain yang diberikan oleh tuannya. Makanya ada istilah hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Sungguh
Tidak ada daya maupun upaya kecuali semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa perhatikan ketika menemukan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang syukur. Itu mesti ketika Allah memerintahkan untuk bersyukur itu langsung disandingkan dengan kufur. Artinya apa? Langsung disebutkan jika kamu tidak melakukan ini, langsung ada akibatnya. Salah satunya surat Ibrahim, ayat yang sangat populer. Di situ Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah itu akan menambah. Gitu. Tapi ada lanjutan ayatnya, wa la in kafartum. Namun ketika kamu tidak bersyukur, inna adabi lasyadid, langsung diancam Bapak Ibu. Di ayat lain Allah juga menyebutkan lagi, ketika muncul kalimat syukur, berarti nanti di situ akan ada lanjutan kalimat kufur. Di situ Bapak Ibu. Nah, mengapa? Karena pada hakikatnya kita Bapak Ibu, kita tidak ada daya maupun upaya. Gitu. Coba Bapak Ibu kita bayangkan. Kita suatu ketika ada seseorang yang memberikan uang kepada kita sejumlah taruhlah 1 miliar. Pernah lihat Bapak Ibu uang 1 miliar ya? Oh, sama berarti. Coba Bapak Ibu, suatu ketika ada seseorang tiba-tiba memberikan kita uang 1 miliar. Kira-kira gimana perasaan kita Bapak Ibu? Alhamdulillah rezeki nomplok. Bahkan sekarang sampai ada kalimat rezeki anak soleh. Ini ke Bapak Ibu, baru dikasih uang 1 miliar itu udah senang banget. Tapi ternyata Bapak Ibu, orang tersebut yang memberikan kita uang 1 miliar setelah mengikrarkan pemberiannya, beliau mengatakan tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya 1, besok itu anak saya itu divonis hukuman mati dan saya nggak rela. Siap nggak kamu menggantikan anak saya? Syaratnya menggantikan anaknya yang divonis mati, ya, artinya dihukum mati masing. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Awalnya bersyukur, alhamdulillah, tapi ternyata apa? Ada syaratnya. Lah ini Allah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan segala macam nikmat karunia-Nya itu tanpa syarat Bapak Ibu. Sehat niku nikmat buatan Bapak Ibu. Nikmat. Waktu sempat nikmat buatan Bapak Ibu. Nikmat Bapak Ibu. Uang nikmat nambah karunia Bapak Ibu. Tadi Bapak ini kan mengatakan ada nikmat dan karunia. Bedanya apa Bapak Ibu? Nek uang nikmat atau karunia? Kalau anak nikmat atau karunia Bapak Ibu? Karunia. Makanya anak kalau uang itu bisa dinikmati ya Pak ya. Tapi kalau anak kan dikaruni anak, bukan dinikmati anak gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kita aja dikasih uang 1 miliar itu sudah sangat berterima kasih. Nah niki Allah Bapak Ibu memberikan nikmat yang sangat banyak sekali. Bahkan ketika kita bangun bisa bernafas lagi gratis, kok kita nggak bersyukur, itu kebangetan Bapak Ibu. Makanya kalimat syukur yang paling indah ya adalah kalimat tahmid. Alhamdulillah gitu. Dan Bapak Ibu hormati, selain kita mengikrarkan wujud syukur kita dengan ucapan tahmid tadi Bapak Ibu, ternyata tidak cukup hanya dengan ucapan itu Bapak Ibu. Karena memang pada hakikatnya yang nama syukur itu bukan hanya sebatas ucapan, tapi juga ada perbuatan. Ya. Makanya Bapak hormati, perbuatan kita, ibadah yang mencerminkan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang paling utama adalah ibadah sholat Bapak Ibu. Makanya kenapa di sholat Al-Fatihah menjadi rukun sholat. Orang sholat kok nggak baca Al-Fatihah, kira-kira sah buatan Bapak Ibu? Mboten.
Dan Al-Fatihah niku diawali dengan kalimat tahmid. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah. Nggih. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, di surat Al-Fatihah itu Bapak Ibu, ada satu ayat yang di situ memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana sih syukur yang ideal itu. Bagaimana sih syukur yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Syukur yang di situ terdapat dua perbuatan hati sekaligus. Syukur yang di situ terdapat perbuatan hati sekaligus, yaitu di ayat yang keberapa Bapak Ibu? Kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa perbuatan hati di sini Bapak Ibu? Yang pertama adalah ikhlas. Na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Berarti kan ikhlas Bapak nggih? Ikhlas itu kan benar-benar menyeluruhkan semua perbuatan kita hanya kepada Allah. Makanya ada kalimat abdun di situ, na'budu. Jadi ketika kita melakukan perbuatan apapun itu hanya lillahi ta'ala, itu berarti kita ikhlas Bapak Ibu. Ikhlas itu murni, tidak ada embel-embel apapun. Bahkan ada ulama yang mengatakan ikhlas itu tidak terpengaruh dengan omongan atau perbuatan orang lain. Orang mau bilang apa, kita tetap lakukan, itu ikhlas Bapak Ibu. Kan terkadang kita gitu Bapak ya, ada orang yang belum, contoh ya, belum pernah datang ke kajian, belum pernah menghadiri majelis taklim, tiba-tiba kok hadir, kemudian ada orang yang ngomentari, oh tumben gitu ya, kemana aja mau digituin. Nah pas baru disampaikan itu langsung, baru mulai kok udah digituin, besok nggak berangkat lagi malah gitu. Berarti kan ini belum ikhlas Bapak Ibu. Artinya apa? Ibadah atau perbuatan baik yang dilakukan masih terpengaruh dengan omongan orang lain, ya itu. Maka ikhlas di situ adalah murni Bapak Ibu. Seperti halnya surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kalimat ikhlas di situ. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ada nggak kalimat Al-Ikhlas itu? Dari ayat pertama sampai ayat ketiga tidak ada tuh kalimat ikhlas. Tapi kenapa kalau suratnya Al-Ikhlas? Itulah ikhlas Bapak Ibu. Ya, tidak terlihat murni gitu. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu hormati, di situ dalam surat Al-Fatihah itu ada dua perbuatan hati sekaligus. Yang pertama kata na'budu itu diartikan dengan ikhlas, sedangkan kalimat nasta'in itu diartikan tawakal. Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Tapi tawakal itu didahului dengan ikhtiar. Jadi nggak bisa kita mengatakan tawakal kepada Allah tapi kok nggak ada ikhtiar gitu ya. Pernah zaman Nabi seorang sahabat, dia membawa tunggangan kuda, kudanya tidak ditali. Ya, kemudian beliau langsung masuk ke masjid. Ditanya oleh Nabi, kamu bawa tunggangan? Bawa. Terus ditali enggak kudamu? Tidak, saya serahkan kepada Allah. Ya enggak bisa begitu. Tali dulu baru ditinggalkan. Menali itu termasuk wujud dari ikhtiar tadi. Jadi tawakal yang benar adalah tawakal yang didahului dengan usaha yang maksimal Bapak Ibu. Nah, tawakal ini kan berarti perbuatan hati Bapak Ibu. Jadi memang ranah kita, bagian kita itu adalah berusaha. Sedangkan hasil monggo silakan Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Ya. Ini kan perbuatan hati Bapak Ibu. Seandainya kita melakukan segala hal sudah dasar ikhlas dan tawakal, ini insya Allah Bapak Ibu. Ya, insya Allah. Makanya kenapa Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu meskipun sudah dijamin masuk surga, beliau kalau dalam urusan sholat itu maksimal Bapak Ibu, nggak tanggung-tanggung. Bahkan sampai ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, antum itu kan sudah dijamin masuk surga, ya sudah otomatis lah, nggak usah pakai hisab, kok masih mau sholat? Apa jawaban Nabi? Apakah aku tidak pantas menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, kan gitu. Jadi wujudnya sholat itu beliau itu untuk supaya apa? Termasuk bagian dari hamba Allah yang pandai bersyukur. Pernah ada seorang sahabat Bapak, ini kisah unik ya. Pengen ngetes
Nabi itu kalau sholat malam berapa lama toh gitu. Sehingga beliau ikut menginap di tempat Nabi. Ketika Nabi melaksanakan ibadah sholat, Bapak Ibu, itu ternyata rakaat pertama beliau membaca surat Al-Baqarah. Ya, masih aman gitu. Paling cuma surat Al-Baqarah, bahasa zaman dahulu masih gitu, Bu. Ternyata setelah Al-Baqarah masih lanjut Al-Imran. Ya. Al-Imran selesai masih lanjut An-Nisa. Padahal pada saat Al-Imran mau selesai, sahabat ini bertanya, mengira, kayaknya cuma sampai Al-Imran. Ternyata masih lanjut, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, nek teng Masjid Al-Manar ada yang imamnya baca surat Al-Baqarah saja ya. 286 ayat, kira-kira gimana makmumnya? Melayu ya. Jangankan 286, satu juz aja sudah. Nah, sudah mulai getar-getar. Ini Nabi, Bapak Ibu. Bayangkan ya. Ini luar biasa. Dulu kami di pondok pesantren itu Bapak Ibu, biasanya di 10 hari terakhir kan ada program itikaf. Itu salah satu ustadz kami yang namanya almarhum Ustadz Abu Bakar Batubara dari Medan. Nikola seorang hafiz tapi tunanetra Bapak Ibu. Nggih. Jadi beliau penghafal Quran tapi buta. Dan ternyata kisahnya cukup unik. Kecilnya itu beliau nggak buta Bapak Ibu. Nggak buta. Cuma hobinya Ustadz Abu Bakar ini itu sering suka dengan mendengarkan Al-Quran. Jadi usia kecil sudah setiap ada orang baca Quran didengarkan sampai sedikit-sedikit dia menghafal. Sampai akhirnya ketika beliau hafal 30 juz, Allah mentakdirkan penglihatannya hilang. Gak bisa lihat Bapak Ibu. Itu luar biasa dan beliau bersyukur atas hal itu, nggak mengeluh. Kenapa? Dengan tidak melihatnya beliau bisa menjaga Al-Qurannya, hafalannya. Bahkan dari rumah sampai ke masjid itu nggak mau dituntun, hanya dengan bermodalkan tekan tongkat itu. Gitu. Pernah beliau ketika itu, memiliki mendengar hafalan dari seorang santriwatinya. Itu ketika beliau tidak bisa menjaga hati, itu langsung hilang 10 juz, Pak. Katanya langsung hilang 10 juz. Dan untuk mengembalikannya, kata beliau, itu dibutuhkan waktu 2 bulan. 2 bulan baru bisa kembali lagi. Dan setelah itu beliau tidak menerima santriwati, jadi hanya menerima santriwan saja. Gitu. Untuk saking pengen menjaganya. Nah itu aja Bapak Ibu, sholat 1 malam, padahal 1 malam 1 juz. Itu aja sudah banyak yang mundur ini. Nggak kuat. Nah ini Nabi kok 3 surat sekaligus dalam 1 rakaat nih. Kan Masya Allah Bapak Ibu. Nah disinilah Bapak Ibu kenapa kalimat tahmid alhamdulillah ini menjadi kalimat yang sangat luar biasa. Ya, kalimat yang sangat-sangat Allah sukai. Bahkan Bapak yang hormati, di situ Bapak Ibu kalau kita perhatikan ada lagi 1 ayat yang diawali dengan kalimat tahmid dan di situ juga dilanjutkan lagi dengan kalimat abdun. Itu di surat Al-Kahfi ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Nah itu. Ya. Lagi-lagi ketika Allah mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dilanjutkan ada kata abdun. Maka sebenarnya Bapak Ibu, jawaban dari mengapa kita harus bersyukur karena kita adalah seorang hamba. Makanya dulu ada seorang Bapak Ibu yang namanya Al-Bashri. Itu pernah suatu ketika rumahnya itu digunakan untuk berpesta. Di dalamnya orang banyak bermaksiat. Ya nyanyi-nyanyi, ya minum-minuman khamr. Padahal Islam. Sampai tiba-tiba ada seorang ulama lewat mendengar ada nyanyian, pokoknya faya-faya. Kemudian diketuk pintunya. Dan yang membukakan adalah pembantunya. Kemudian ditanya, apakah yang di dalam itu ada seorang yang merdeka? Gitu. Terus kata pembantunya, ya dia adalah orang yang merdeka. Gitu. Maka diingatkanlah, sampaikanlah kepada tuanmu bahwa kita itu sebenarnya adalah abdun, kita adalah hamba. Maka berbuatlah selayaknya seorang hamba gitu. Mendengar kalimat itu
ternyata yang di dalam tuh ini Bapak Ibu, terdengar. Nah, kemudian dikejar, maksudmu apa? Kata Mbak, dijelaskanlah bahwa kita telah Abdullah, hamba Allah, maka nggak pantas melakukan seperti itu. Toh kita nggak ada daya berupaya kok. Nah, mendengar kalimat itu kemudian dia tersungkur Bapak Ibu, menyadari kesalahannya. Kemudian setelah itu dia tidak mau melakukan hal itu, karena memang pada hakikatnya adalah hamba Bapak Ibu. Dan dari sekian hamba-hamba itu Bapak Ibu, ada kalanya Allah itu memanggil kalimat abdun dengan abduhu, Abdullah. Kayak di surat Al-Kahfi itu kan, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Ada, nah kalimat abdun disematkan dengan beliau, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyematkan namanya dalam suatu perkara Bapak Ibu, itu menandakan bahwa perkara itu adalah perkara yang sangat mulia. Perkara yang sangat mulia Bapak Ibu. Abdihi di Al-Kahfi ini mengarah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menjadi makhluk yang sangat mulia, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Bapak Ibu, di surat Maryam, ada beberapa ayat itu Bapak Ibu, yang ayat ini sangat memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya Bapak Ibu, di Afrika orang mendengarkan ayat ini langsung satu desa masuk Islam semua. Panjenengan kalau punya TikTok itu mesti ayat ini sangat populer Bapak Ibu. Ayat yang menjelaskan tentang asal muasalnya Nabi Isa. Di sini Allah berfirman gimana? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya. Kemudian lanjutnya apa Bapak Ibu? Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nah, di situ kan ada kalimat dzalika Isa bin Maryam. Nah, itu kalimat itu membantah bahwa yang namanya Isa itu bukan Tuhan. Isa sendiri mengatakan inni abdullah, saya itu hamba Allah gitu. Nah, karena ada kalimat Abdullah, hamba Allah, maka Isa menjadi makhluk yang mulia. Dan ayat ini Bapak Ibu mengislamkan satu desa di Afrika sana Bapak Ibu. Bahkan kalau panjenengan mendengarkan kalimat ini sangat indah sekali. Saya termasuk orang yang senang ketika mengimami membaca ayat ini Bapak Ibu. Karena ada kekuatan yang sangat dahsyat Bapak Ibu kalau kita dengarkan. Gitu. Karena ini ayat yang membantah bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Bahkan banyak orang-orang non-Islam yang mendengarkan ayat ini langsung masuk Islam. Gitu. Nah ini, ketika Allah mengangkat kalimat Abdullah, Abduhu, Abdihi, ini berarti hamba ini sangat mulia Bapak Ibu. Sama halnya ketika kalimat baitun itu biasa aja, rumah. Tapi kalau kalimat ditambahi baitullah menjadi mulia. Menjadi mulia Bapak Ibu. Gitu. Ibadah yang Allah sematkan ke dalam dirinya adalah ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajrun bihi. Dalam satu ayat dikatakan, dalam satu riwayat dikatakan kayak gitu, Pak ya. Jadi semua amal ibadah itu kembali kepada hambaku illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu milikku. Artinya apa? Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat mulia, Bapak. Mulia. Bahkan Allah langsung yang mengganjarnya, tanpa melalui perantara malaikatnya. Wa ana ajrun bihi gitu. Berarti ketika ada kalimat abdun itu disematkan kepada Allah, itu menandakan perkara itu abdun itu hamba yang mulia Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada hamba Allah yang paling mulia. Anzala ala abdihil kitaba. Gitu. Jadi mulia. Jadi mulia. Nah ini.
Ya, maka napa Bapak-bapak Assalamualaikum? Nah, di sini maka yang namanya syukur itu adalah karena kita adalah seorang hamba. Ini. Kalau kita masih merasa menjadi hamba, maka kita harus bersyukur Bapak Ibu. Apalagi ditambah Bapak Ibu, nah kita melihat di surat Al-Ahqaf contohnya. Di surat yang ke-15 Bapak Ibu. Ketika manusia diberikan usia sampai ke 40 tahun. Ya, di sini wonten sing dereng 40 tahun Bapak Ibu. Namung kula nggih. Kula dereng 40 tahun Bapak nggih. Oh nggih, masyaallah. Bapak Ibu, di situ ada satu rahasia kenapa Allah menyebutkan kalimat 40 tahun. Ya, wahum arba'ina sanatan, itu di surat Al-Ahqaf itu ya. Jadi ketika seseorang bisa mencapai 40 tahun, usia yang ke-40, maka ada satu amalan, beberapa amalan yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama apa? Di situ kalimatnya Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, karuniakanlah aku apa? Perbuatan yang memudahkan aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Berarti kan apa? Kita tuh kalau sampai usia 40 Bapak Ibu, itu perkara yang pertama kita harus lakukan dan perbanyak adalah mengucapkan kalimat syukur. Mengapa dipilih 40? Karena 40 tahun itu Bapak Ibu secara akal sudah sempurna. Ya, secara psikologisnya sudah sangat sempurna. Bahkan kesehatan Bapak Ibu, saya pernah membaca tulisan Bapak Ibu, salah satu tulisan yang membahas tentang kesehatan kan selain Ustadz Zaidul Akbar, ada juga Ustadz Abdurrahman Dani. Nah, dalam buku Abdurrahman Dani itu yang judulnya La Tai'as Syifa'un Qorib, ya. Jadi bukunya sangat bagus banget Bapak Ibu, ya. Jadi bukunya itu menyebutkan jangan putus asa karena kesembuhan itu sangat dekat. Gitu. Nah, di situ beliau itu mengatakan bahwa 40 tahun itu menjadi tolak ukur seseorang itu kedepannya sehat atau tidak. Artinya apa? Kalau selama 40 tahun pertama kita menjaga pola makan kita, maka 40 tahun kedua dia akan sehat. Tapi kalau 40 tahun pertama kok makannya sak karepe dhewe sing penting mlebu napa? Perut, weteng, ya udah. 40 tahun saja mesti akan kena sakit-sakitan. Bahkan beliau mengatakan, mengapa Nabi tidak pernah sakit Bapak Ibu? Nah ini cukup menarik. Saya ketika baca bukunya, oh Masya Allah, ternyata baru tahu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Yang pun perso? Mengapa Nabi kok selama hidup tidak pernah sakit? Kalaupun sakit itu ketika sudah mendekati ajalnya. Karena ternyata Bapak Ibu dalam buku itu yang beliau mengutip dari kitab As-Suyuti tentang At-Tibun An-Nabawi, itu mengatakan bahwa Nabi tidak pernah sakit karena beliau makan makanan yang seimbang. Seimbang itu maksudnya apa? Makanan yang antara sifatnya dingin dan sifatnya panas itu seimbang. Pertanyaan kita, gimana tuh untuk menentukan sifat dingin dan panas? Karena ternyata Bapak Ibu, ketika tubuh kita kemasukan makanan atau minuman yang sifatnya panas terus, ya udah nanti larinya ke penyakit-penyakit yang sifatnya panas. Apa itu? Darah tinggi, ya, kolesterol, gula. Itu kenapa? Kebanyakan tubuh itu kemasukan makanan-makanan yang sifatnya panas. Begitupun sebaliknya, kalau kemasukan sifat makanan yang sifatnya dingin, ya udah larinya ke darah rendah, mudah flu, gitu ya. Ya. Itu karena harus seimbang Bapak. Makanya Nabi itu kalau makan kurma mesti sambil makan timun, makan semangka. Karena kurma itu sifatnya panas Bapak Ibu. Ya, kurma sifatnya panas, kemudian timun sifatnya dingin, semangka sifatnya dingin. Bapak-bapak engkang seneng remen kalian minum kopi, kopi itu sifatnya panas Bapak. Ya, makanya kopi itu paling ideal kalau posisi tubuh kita sehat. Dalam buku ini nggih, saya mengikuti itu. Paling kita sehat untuk mengimbangi kopi yang sifatnya panas itu dicampur susu sapi.
yang segar ya, susu sapi murni Bapak Ibu. Karena susu sapi murni itu sifatnya dingin. Tapi nek dicampur susu kambing ya sama-sama panas Bapak Ibu. Gitu. Tapi nek kopi murni dicampur susu sapi murni ini menjadi seimbang. Panas dinginnya dapat semua. Kalau dalam bahasa pengobatan Cina itu yin dan yang Bapak Ibu. Jadi seimbang nih Bapak Ibu. Ya, gitu. Bapak Ibu yang punya penyakit asma, sering pilek, flu, itu kalau minum susu sapi ya nggak sembuh. Karena dingin Bapak Ibu, sifat dingin ketemu dingin ya nggak sembuh. Harus dilawan dengan sifat panas. Minumnya apa? Susu kambing. Makanya obat asma itu mesti susu kambing. Karena asma itu penyakit sifatnya dingin, harus dilawan dengan yang panas. Kalau sudah seimbang baru kita mengimbangkan makanan minuman. Makanya kenapa Bapak Ibu ada orang yang mengatakan aku nggak obat iki jodoh, ini kok kayak orang jodoh. Karena dalam tubuh kita tuh banyak Bapak Ibu yang sifatnya berbeda-beda. Ada manusia orang yang punya lambung, ini kok lambungnya sifatnya dingin. Maka nek dia punya dimasuki obat yang sifatnya dingin ya nggak masuk, harus obat yang sifatnya panas. Makanya ada istilah jodoh-jodonan nggih. Wah, kalau jodoh teh mereka. Maka kita harus tahu Bapak Ibu, tubuh kita itu dari segi kulit, kemudian organ tubuh itu sifatnya apa. Kalau kita sudah tahu dalam tubuh itu punya sifat apa, kok penyakit menyerang ke dalam tubuh itu, lawan dengan kebalikannya. Nah, itu di dalam tibbun nabawi itu Bapak Ibu. Makanya Aisyah itu sebelum menikah dengan Nabi, sebelum hidup dengan Nabi itu badannya kurus Bapak Ibu. Badannya kurus. Tapi ketika menikah dengan Nabi, kemudian hidup bersama Nabi, tiba-tiba badannya jadi ideal. Nggak gemuk, nggak kurus gitu. Lalu ditanya, kok bisa seperti itu tubuhmu? Ya saya hanya makan apa yang dimakan Nabi, minum apa yang diminum Nabi. Dan Nabi menjaga pola ini Bapak Ibu. Ya, jadi ketika tadi makan kurma dengan timun, termasuk sayuran-sayuran itu Bapak Ibu, itu kan ada sayuran yang sifatnya panas, ada yang sifatnya dingin. Sayuran yang sifatnya panas itu sayuran-sayuran yang memiliki warna yang gelap, warna pekat. Ya, dong telo, itu kan gelap ya, itu panas Bapak Ibu. Tapi kalau yang warna-warnanya cerah, itu sifatnya dingin. Gitu. Daging ayam kira-kira panas apa dingin Bapak Ibu? Ya, daging ayam panas sama dingin? Kalau daging ayam broiler, ayam negeri itu sifatnya panas Bapak Ibu. Makanya nggak cocok kalau dimakan dengan nasi, karena nasi juga panas. Maka sebenarnya nasi itu cocoknya dengan ikan, ikan itu sifatnya dingin Bapak Ibu. Ya, ikan apa mawon lagi. Karena emang ini enggak, karena pola makan yang enggak seimbang ini kata Ustadz Abdurrahman Dhani itu Bapak Ibu, sehingga timbul banyak penyakit. Gitu. Ya. Panjenengan nek mau cari bukunya banyak sekarang di marketplace itu Bapak Ibu, di Shopee, di TikTok itu banyak. Tulis aja latai'as sifaun qorib. Ya, jangan putus asa karena penyakit kesembuhan itu sangat dekat. Pakai pola ini Bapak. Ini katanya enggak usah ke dokter katanya. Cukup kita mengubah pola makan tadi. Kalau memang kita kena penyakit yang sifatnya dingin ya lawan dengan panas. Kalau kita punya penyakit yang sifatnya panas lawan dengan dingin, ngoten mawon. Nanti kalau sudah sembuh baru diseimbangkan. Gitu. Makanya saya termasuk pencinta kopi ya. Kopi, tapi kami memang kalau kopi memang paling enak tanpa gula. Karena kopi itu menjadi penyakit kalau sudah ada gulanya Bapak Ibu. Jadi kalau kopi murni itu sering udah biasa. Ya, dicampur susu segar, tapi susu sapi. Tapi kalau udah posisi sudah mulai flu, ya, mulai pilek itu udah kopi murni itu akan cepat proses penyembuhannya. Kata niku. Nah ini menurut Ustadz Abdurrahman Dhani dalam kitabnya nih Bapak ya. Nah ini, maka kalau kita bisa menjaga tubuh ini sehat terus Bapak Ibu, ini juga menjadi bekal Bapak Ibu. Ya. Nah tadi panjangan mungkin tinggal melihat tubuh saya itu termasuk bagian yang tubuh yang mana, sifatnya yang dingin atau yang panas. Kalau sudah tahu, nah ketika mulai ada alarm
Mulai merasa sakit apa? Sakit Bapak Ibu. Penanganan pertama adalah dilawan dengan kebalikan dari sifat penyakit itu. Nah, Bapak yang menghormati, kembali ke usia tadi, 40 tahun itulah 40 waktu yang sangat menentukan Bapak Ibu. Sangat menentukan. Makanya Nabi pun diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Bahkan ketika kita sudah mencapai 40 tahun Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu akan terlalu bisa dilakukan Bapak Ibu. Ibnu Katsir pernah menyebutkan Bapak Ibu di situ bahwa ketika seseorang itu melakukan kebiasaan sampai usia 40 tahun, taruhlah sampai usia 40 tahun kita tidak pernah meninggalkan ibadah sholat duha, tidak pernah meninggalkan ibadah sholat tahajud, maka setelah 40 tahun itu dia akan berubah. Artinya apa? Dia tetap terbiasa melaksanakan ibadah tersebut. Tapi kalau belum dilatih dari usia sebelum 40, ya besok kalau mulainya 40 tahun agak berat Bapak Ibu. Agak berat. Tapi kalau sudah terbiasa, ini nanti bisa. Gitu. Kalau Gadah Moro Sepuh niku dari usia muda beliau sudah terbiasa bangun di jam 3 pagi, bahkan jam 2 itu sampai beliau sekarang masuk usia 75 itu terbiasa Bapak Ibu. Termasuk kita kalau sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Contoh kita sudah terbiasa melaksanakan sholat fajar Bapak sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kok ternyata suatu waktu kita kok bangunnya agak kerinan, artinya azan subuh masih berbaris dan seterusnya, masih mungkin ada uzur ke belakang, belum sempat sholat fajar kok sudah keburu qomat. Ini boleh kok melakukan sholat fajar Bapak Ibu. Karena pernah zaman Nabi ada seorang sahabat habis sholat subuh sholat 2 rakaat. Kaget sahabat yang lainnya, kok sholat kan nggak ada sholat ba'diyah gitu. Akhirnya laporan kepada Nabi, itu ada sahabat yang sholat 2 rakaat setelah subuh. Kemudian dipanggil, hai sahabatku datang, kenapa kamu melakukan sholat 2 rakaat? Akhirnya beliau mengatakan kayak gitu Bapak, wahai Nabi, saya itu orang yang tidak pernah meninggalkan sholat fajar. Dan qadarullah hari ini karena suatu hajat saya belum sempat melaksanakan sholat fajar, keburu qomat. Makanya saya setelah sholat langsung sholat 2 rakaat. Apa kata Nabi? Oh begitu, diam aja. Artinya apa? Pada saat kondisi tertentu itu dibolehkan. Tapi ya ora terus-terusan nggak boleh. Kalau 1 kali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau ada rukhsah kok itu nggak bisa. Ini berlaku hanya bagi yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah ini, kok dia meninggalkan atau tertinggal karena suatu uzur. Itu boleh Bapak Ibu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu hormati, di sini kembali Bapak Ibu saya mengingatkan, kalau sudah usia 40 tahun maka hal-hal itu sudah mudah menjadi dasar. Maka di situ awal kalimat di surat Al-Ahqaf, kalau sudah 40 tahun kalimat yang pertama adalah auzi'ni an ashkura, ya Allah jadikanlah aku hamba yang mendapat karunia pandai bersyukur daripadamu. Itu artinya kembali lagi ke syukur Bapak Ibu. Nah, kembali kalimat abdun tadi Bapak Jadi kalau kita berbicara tentang Abdullah, maka di situ juga banyak ayat-ayat lain, yang membahas tentang kalimat abdun. Kalimat lainnya apalagi Bapak Ibu? Saya ambil dari surat Furqan namanya. Di surat Al-Furqan ayat 63 Allah juga memuliakan hambanya dengan kalimat wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ini cukup romantis Bapak ibadur rahman, hambaku yang maha pengasih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Allah itu sangat romantis di dalam Al-Quran itu. Panjenengan perso istilah baper Bapak Ibu. Baper itu apa ya? Bawa perasaan ya. Kadang manusia itu dibaperin manusia aja udah tergila-gila. Lah ini yang baperin Allah Bapak Ibu. Gimana Allah cara membuat kita terbawa perasaan?
Ada satu kalimat mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Kamu itu di dunia nyari apa toh? Sampai banting tulang kerja, sholat ditinggalkan, itu buat siapa? Gitu. Ingat loh, kamu tuh punya aku. Allah mengatakan gitu Bu ya. Kamu tuh punya aku nggak butuh semua itu. Gitu. Ya, di surat Al-Baqarah kan jelas ya. Innalillahi. Sesungguhnya kita itu milik Allah. Maka sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu kok bukan untuk Allah, Allah tuh cemburu banget Bapak. Allah Maha Pencemburu. Gitu. Makanya di Al-Furqan itu Allah menegaskan lagi, wa ibadur rahman, dan hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Siapa mereka? Dijelaskan ya. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi haunau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu menjelaskan ibadur rahman itu yang bagaimana itu banyak sekali Bapak Ibu. Nah, sebelum sampai ke ayat itu Bapak Ibu, ada cukup kalimat unik Bapak Ibu. Mengapa Allah menggunakan kalimat ibadur rahman? Kadang di Al-Fatihah di surat di basmalah tuh Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali Allah itu mengatasnamakan beliau sebagai zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa? Karena kasih sayang Allah ini Bapak Ibu, ini sebenarnya bisa mengubah takdir seseorang. Ya, bisa mengubah takdir Bapak Ibu. Ada satu kisah menarik lagi Bapak Ibu ya. Enggak cerita malah ini. Kisah menarik Bapak Ibu. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang nenek-nenek yang meminta doa kepada Nabi Musa supaya diberikan diberikan anak. Ya, ditanya minta kepada Nabi Musa, tolong mintakan aku anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Aku pengen besok kalau sudah tua ada yang ngurusiku, ada yang mengasihiku. Gitu. Oh. Nabi Musa kan termasuk nabi yang bisa berbicara kepada Allah ya, makanya mendapatkan gelar kalamullah, seorang yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Maka Nabi Musa kemudian mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, ini ada umatku yang meminta dikaruniai anak. Ya, tolong kabulkanlah. Allah langsung menjawab, wahai Musa, sampaikan kepada nenek-nenek itu bahwa takdirnya tidak memiliki anak. Dikituin. Akhirnya dia datang kepada neneknya, kemudian disampaikan, gimana Musa? Mohon maaf nek, ini kata Allah, nenek itu ditakdirkan nggak punya anak. Mana apa jawabannya? Oh gitu, ya udah pulang. Mungkin anggapannya selesai. Ternyata besoknya datang lagi Bapak Ibu. Datang lagi, wahai Musa, mintakan kepada Allah, aku pengen punya anak. Gitu. Nabi Musa, lak wingi wis njaluk to gitu ya. Bahasa kata, lak wingi tak kandani, sudah kasih tahu enggak punya anak kok masih minta. Ya udah. Tapi karena Nabi Musa termasuk nabi yang penyabar, itu enggak disampaikan itu. Akhirnya Pak, ya saya mintakan ya Nek gitu. Dimintakan lagi. Pas minta lagi pada Allah, masih jawabannya sama Bapak Ibu. Sampaikan kepada nenek itu takdirnya enggak punya anak gitu. Akhirnya bilang lagi, Nek, ini Allah sudah menjawab. Oke. Bahwa nenek takdirnya nggak punya anak. Akhirnya apa? Tanpa berkomentar, si nenek tadi bilang, oh begitu ya sudah, pulang lagi Bapak Ibu. Setelah pulang, balik lagi Bapak Ibu, masih minta dengan permintaan yang sama, dan jawaban juga masih sama Bapak Ibu. Gitu. Akhirnya pulang lagi. Setelah itu nggak pernah kembali lagi pada Nabi Musa Bapak Ibu, nggak pernah kembali. Sampai suatu ketika si nenek itu mendatangi Nabi Musa membawa bayi. Ditanya oleh Musa, Nek, ini anak siapa gitu ya? Apa jawaban nenek? Ya anakku toh gitu ya. Lah kok bisa gitu ya? Lah bukannya nenek yang dulu berdoa minta anak itu? Ya ini buktinya saya punya anak gitu. Akhirnya tanda tanya, kok bisa ya? Akhirnya dia bertanya kepada Allah, wahai Allah, katamu si nenek tadi takdirnya gak punya anak, kok sekarang datang membawa anak dan dia mengaku bahwa itu adalah anaknya. Apa yang terjadi? Apa jawaban Allah? Wahai Musa, ketahuilah, benar memang takdir dia itu gak punya anak. Tapi tahukah kamu, setiap dia pulang bertemu dengan engkau wahai Musa, sepanjang jalan dia berdoa,
ya Rahim irhamni, ya Rahim irhamni gitu ya. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihanilah aku. Karena itulah ya kasihan rasa kasihanku mengalahkan takdirnya gitu loh. Bapak kan luar biasa nggih. Jadi bisa jadi takdir itu memang itu menjadi kehendak Allah. Tapi kalau Allah sudah mengasihi sebagai hanya si nenek tadi, tidak ada mustahil Bapak Ibu. Nggih, enggak ada mustahil. Buktinya nenek tadi yang ditakdirkan enggak punya anak, hanya dengan dia berkeluh kesah kepada Allah, hanya dengan mengucap kalimat ya Rahim irhamni, Allah mengubah takdirnya. Makanya kalimat Rahim dan Rahman ini sering diulang-ulang Bapak Ibu. Karena ini bisa jadi mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surat Al-Baqarah surat Al-Furqan Allah mengatakan wa ibadur rahman. Mau tahu hamba-hambaku yang Maha Pengasih? Yang pertama adalah alladzina yamshuna fil ardi haunan. Ya. Jadi ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi haunan. Haunan itu apa? Hamba Allah yang ketika mereka berjalan di muka bumi ini, maka mereka berjalan dengan haunan, Bapak. Haunan itu apa, Bapak Ibu? Rendah hati. Jadi hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang itu adalah yang pertama adalah yang mereka berjalan dengan rendah hati, Bapak Ibu. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang bodoh, ya, di sini kalimat al-jahilun orang-orang bodoh, ya, qalu salama. Mereka tetap menjaga perkataannya, bahkan yang terucap dari lisannya adalah kalimat-kalimat keselamatan. Maksud bodoh di sini apa Bapak Ibu? Ya, ada kalimat jahil ya. Mungkin bayangan kita orang bodoh itu adalah orang yang tidak punya ilmu. Ya, orang yang belum belajar, orang yang enggak sekolah bodoh. Enggak Bapak Ibu. Jadi ternyata ada juga orang yang berilmu tapi dia dianggap bodoh. Ya. Orang punya ilmu, orang bersekolah, pendidikan tinggi tapi tetap dianggap bodoh. Yang seperti apa? Nah, di sini salah satu imam besar yang namanya Ali Al-Mubarak pernah menjelaskan ciri-ciri orang yang dikatakan bodoh adalah yang pertama Bapak Ibu, apa? Mereka yang mudah marah. Marah karena hal-hal yang sepele. Ini ternyata termasuk orang bodoh Bapak Ibu. Ya, meng dijawab situ langsung marah gitu ya. Meng masa perkara-perkara kecil marah, berarti dia orang bodoh. No, ya. Jadi orang bodoh yang pertama menurut Imam Ali itu adalah orang yang mudah marah. Maka hati-hati Bapak Ibu ya, nek kita masih menjadi pribadi yang mudah marah, berarti kita masih dianggap orang jahil Bapak Ibu. Yang kedua, selain dia mudah marah, dia juga orang yang banyak bicara. Nah ini, ya. Banyak bicara hal-hal yang enggak faidah Bapak Ibu. Gitu. Ya. Nah ini, jadi orang kalau ngericis mon nggih bahasane nggih. Ngomong ini wah berarti ketok. Makanya ada peribahasa air beriak tanda tak dalam. Orang banyak bicara itu ketok ilmunya sedikit itu, ya. Orang bodoh itu biasanya banyak bicaranya Bapak Ibu. Nonton itu. Terus termasuk juga orang yang bodoh ini Bapak Ibu menurut Imam Ali ya, yang saya nggih, ini teman-teman menurut kula nggih. Menurut Imam Ali, orang yang bodoh yang ketiga adalah orang yang ketika menasehati itu tidak pada tempatnya. Nggih. Niatnya menasehati tapi tidak pada tempatnya. Kapan itu Bapak Ibu? Umpamanya kita menasehati orang tapi di depan umum. Ini kan enggak pada tempatnya Bapak Ibu. Nggih. Niatnya ngeleke wong tapi orang-orang dikumpulkan kemudian dipanggil, itu enggak benar Bapak Ibu. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau emang dia benar mau menasehatiku, ya panggil aku ngobrol empat mata, itu benar menasehati. Tapi nek menasehati kok dikeluar-keluar do mungkin bahkan malah mungkin gimana nggih, itu berarti bukan menasehati Bapak Ibu. Gitu. Nah, orang yang menasehati tidak pada tempatnya itu termasuk bagian kalimat jahil di surat Al-Furqan ini Bapak Ibu. Nggih. Itu apalagi di bisik-bisik di pinggir jalan. Ya niki. Nggih, niku.
Yang ketiga Bapak Ibu, termasuk orang yang menjadi kategori bodoh di surat Al-Furqan adalah mereka yang menyebarkan rahasia. Oke. Ya namanya rahasia kan harus rahasia kan ya. Maka harus dijaga Bapak Ibu. Ini ada orang kok ada rahasia kok domong-mong kayak udah itu bukan rahasia. Nah Bapak Ibu, ada satu tips supaya rahasia itu bisa terjaga Bapak Ibu. Gimana caranya? Jangan menyampaikan rahasia lebih dari 2 orang. Ya. Jadi harus kalau namanya rahasia ya cukup 2 orang aja. Ya, karena kalau udah 3, 4, 5 mesti nyebar. Makanya para ulama mengatakan apa itu? Kullu sirrin jawazal isnaini sa'i. Setiap rahasia yang melebihi 2 orang akan tersebar. Nah, jenengan sudah menyampaikan rahasia hanya kepada 1 orang kok itu dia masih menyebarkan rahasia itu, berarti dia orang jahil Bapak Ibu. Ya, karena orang jahil itu adalah orang yang menyebarkan rahasia. Ya, udah tahu rahasia disebar-sebarkan. Ya. Dan yang kelima, Bapak Ibu, orang yang disebut dengan jahil adalah orang yang tidak tahu mana kawan dan mana lawan. Nah, ini. Okay. Jadi ada orang dia nggak tahu ini loh kawanku, ini loh lawanku kok. Nah, itu berarti dia termasuk orang yang jahil. Ini menurut Imam Ali Al-Masyhur Bapak Ibu. Okay. Nah, beliau menjelaskan kalimat jahil di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di surat Al-Furqan tadi. Wa idza khatabahumul jahilun, jika mereka bertemu dengan orang-orang jahil seperti ini, ya, yang memiliki 5 kategori ini, qalu salama. Dia tetap bisa menjaga lisannya. Bahkan dia tetap mengucapkan kalimat-kalimat keselamatan, mengucapkan salam, assalamualaikum, ya, mengucapkan kebaikan. Ini termasuk salah satu kriteria ibadur rahman yang dijelaskan di surat Al-Furqan Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya banyak Bapak Ibu. Jadi ibadur rahman di surat Al-Furqan itu kan dari ayat 63. Sebenarnya Allah menjelaskan ibadur rahman di sini dari ayat 63 sampai ayat ke-77 Bapak Ibu. Itu banyak kriterianya. Oke. Termasuk di situ Allah menyebutkan walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Ya, termasuk ibadah rahman itu yang menghabiskan malam, yabit. Makanya ada istilah mabit tuh ya. Mabit di Musdalifah, mabit di Mina. Artinya apa? Bermalam. Walaupun kalau di dunia pendidikan, mabit itu adalah suatu singkatan, yaitu malam bimbingan iman dan takwa. Tapi sebenarnya kalimat mabit itu artinya adalah menghabiskan malam. Ya, menghidupkan malam kalau kita katakan ya, qiyamul lail. Tapi sini mabit itu lebih ke bagaimana dia melewati malam itu dengan sujud wa qiyamah. Ya, memperbanyak sujud, memperbanyak salat gitu. Ya, nah ini Bapak yang hormati. Ya, ini beberapa hal yang kalau kita melakukan itu Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita tarik lagi ke depan tadi, semua itu adalah hal-hal yang bisa menjadikan kita termasuk golongan hamba Allah yang pandai bersyukur. Intinya yang harus kita sadari bahwa kita adalah seorang hamba Bapak Ibu. Dan yang namanya hamba tidak pernah punya daya, tidak pernah punya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Mau sekaya apapun seseorang, mau setinggi apapun jabatannya, dia tetaplah hamba Bapak Ibu. Jadi kalau kita kaitkan dengan materi yang sebelumnya tentang siapakah teman kita, maka ya ini teman kita Bapak Ibu. Ya, kita harus punya teman. Kenapa? Yaitu kita adalah seorang yang lemah, seseorang yang tidak bisa apa-apa. Layaknya hamba sahaya yang nggak punya daya kecuali tuannya memberikan itu. Nah, karena kita memang benar-benar nggak punya daya, maka yaitu teman kita tuh apa? Ya tadi kita pandai bersyukur, kita mudah berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, alhamdulillah hari ini aku masih bisa hidup, masih bisa menghirup udara segar dan seterusnya. Jamaah yang Allah, nggak terasa sudah 1 jam ya. Padahal Al-Furqan baru 1 ayat nih Pak. Betul apa ya? Insya Allah nanti untuk kajian Al-Furqannya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah jika Allah masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Dan Bapak Ibu,
sekali lagi saya matur wonten panjenengan niki tidak lain ya untuk menasihati dari istri saya pribadi khususnya dan kepada Bapak Ibu, kita saling buat tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Kita mengingatkan bersama Bapak Ibu karena memang tugas kita adalah untuk mengingatkan manusia itu tempat salah dan lupa. To earn is human. Berbuat salah itu adalah manusiawi. Tapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang mudah mengakui kesalahannya dan dia memohon ampun dari kesalahannya itu. Untuk itu Bapak Ibu, mari ya di majelis yang sangat mulia ini kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memohon petunjuknya agar kita selalu masuk ke dalam golongan hamba Allah yang pandai bersyukur, yang mudah mengucapkan kalimat istighfar, dan pada akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Jemaah rahimahullah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya, dan tentu dalam menyampaikan ini kami masih banyak salah ucap maupun sikap. Untuk itu kami pribadi mohon maaf jika masih banyak kata-kata yang barangkali menyinggung hati panjenengan sedaya. Tidak lain, ini hanya sebatas mengingatkan saja Bapak Ibu, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan yang mudah menerima kebenaran, mudah terketuk dengan ayat-ayat Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, yaitu orang yang beriman itu ciri-cirinya adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, jadi mereka yang ketika disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an maka bertambahlah imannya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah billahi bisabil haq fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.